Oke, baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai mempelajari materi peluang ini. Kita awali dari beberapa konsep terlebih dahulu ya. Jadi dalam mempelajari tentang peluang, Anda harus mengetahui beberapa istilah. Yang pertama yang disebut sebagai ruang sampel ya. Apa itu ruang sampel? Kemudian ada yang kalian harus pahami apa itu yang namanya titik sampel ya. Kalau tadi ada ini, ada ruang sampel ya, ada ruang sampel, kemudian ada titik sampel, kemudian ada kejadian. Nah, ini ada tiga hal yang harus kalian pahami pengertian dari masing-masing istilah. Yang pertama yaitu tentang ruang sampel. Nah, yang dimaksud ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu dianggap sebagai sebuah himpunan ya, himpunan S. Jadi nama himpunannya disebut sebagai S, dari semua hasil yang mungkin ya, semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Eksperimen itu bukan harus di laboratorium ya, tapi yang dimaksud eksperimennya adalah percobaan gitu ya. Ini percobaan ya, percobaan apa, nanti macam-macam percobaan itu ya. Ya, oke, nanti ada namanya percobaan. Nah, yang diberikan itu disebut sebagai ruang sampel. Saya berikan ilustrasi ya. Seperti misalkan begini. Kalau saya punya mata uang mata uang yang sebelah sisinya ada gambar ya, kemudian sebelah lagi angka ya. Kalau saya lempar, kemudian jatuh ke permukaan, maka yang mungkin muncul di permukaan kalau tidak A, angka maksudnya gitu ya, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa? B ya gitu ya. Sorry maaf, gambar ya, gambar. Yang kemungkinan yang kedua adalah gambar ya. Jadi kalau mata uang itu saya lempar kemudian jatuh di permukaan, maka ada dua kejadian yang di permukaan. Kalau tidak angka ya gambar ya. Jadi ada dua poin, ada dua titik yang muncul ya. Kalau tidak A, gambar. Kalau tidak angka, gambar. Nah, banyaknya ada berapa? Banyaknya ada dua, ada satu kemudian dua. Nah, ini yang kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi S-nya itu adalah kalau tidak angka ya gambar gitu, karena hanya satu mata uang. Jadi ruang sampelnya itu adalah A, angka maksudnya, G, gambar. Nah, ini ada berapa himpunannya, anggotanya? Ada dua kan ya, ada dua. Nah, ini nanti kita bicara tentang banyaknya ruang sampel. Oke, yang kedua. Nah, kemudian titik sampel. Apa itu yang dimaksud dengan titik sampel ya? Suatu hasil yang khusus, artinya khusus ya, khusus yang kita sebutkan misalkan ya, yang suatu hasil khusus, suatu elemen dalam S itu yang disebut sebagai titik sampel. Maksudnya titik sampel itu adalah kalau tadi saya melempar mata uang, maka ruang sampelnya itu ada dua. Kalau tidak angka ya gambar, ada dua ya. Nah, sekarang kalau yang namanya titik sampel itu yang mana? Salah satu nih ya, titik sampel. Jadi misalkan kejadian muncul di permukaan angka saja gitu kan. Nah, ini angka ini kita sebut sebagai titik sampel, atau G misalkan gitu ya, gambar. Nah, ini juga kita sebut sebagai titik sampel ya. Oke. Kemudian yang terakhir kejadian. Nah, kejadian itu kita bisa sebut kejadian itu yang mempersyaratkan ketentuan. Misalkan kejadian muncul gambar, kejadian muncul angka. Nah, itu namanya kejadian. Ya. Sebagai ilustrasi yang paling gampang, perhatikan konsep berikutnya ini. Nah, ini contoh. Ini Anda pasti lebih bisa memahami. Gini, oke. Anggap Pak Guntaram punya sebuah mata dadu ya, mata dadu yang ada pada titik-titiknya ada 6 biasanya ya, ada 6 permukaan
mungkin permukaannya rata, jadi kalau ditos memiliki peluang yang sama. Kalau saya akan melambungkan mata dadu ini, kemudian kita tunggu sampai dia jatuh di permukaan. Nah, ada berapa macam kejadian yang akan muncul di permukaan, ya, gitu kan? Jadi kalau dadu ini kita lempar, kita tos, kemudian jatuh, maka akan ada kejadian di permukaan itu pasti hanya salah satu sisi aja kan, gitu kan? Contohnya ini yang ada di permukaannya ini adalah mata dadu 3, gitu kan ya. Nah, ada berapa kejadian? Nah, perhatikan, karena dia memiliki 6 sisi, maka kemungkinan yang terjadi yang ada di permukaan itu ada, kalau tidak mata dadunya 1, kalau tidak 2, kalau tidak 3, kalau tidak 4, kalau tidak 5, kalau tidak 6. Ya, sehingga ke-6-6-nya memiliki kemungkinan untuk berada di permukaan. Sehingga ruang sampel dari mata dadu yang kita lempar itu ada berapa? Ada 6, yaitu ruang apa? Titik sampelnya apa? Titik sampelnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 6. Ya, untuk selanjutnya saya tidak perlu gambar mata dadunya, saya sebut aja angka ini mewakili mata dadu ya. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Sehingga ruang sampel ini memiliki anggota berapa? Anggotanya ada 6. Ini yang kita sebut sebagai NS ya. Ini perhatikan baik-baik, ini angka yang paling sangat menentukan dalam nanti kita menghitung peluang. Sehingga untuk menentukan peluang saya harus tahu berapa anggota ruang sampel. Kalau tadi mata uang logam kita lempar, kalau uang logam tadi kita lempar ya, kalau tidak gambar angka. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 2. Jadi NS-nya berapa? NS-nya 2. Kayak gitu ya. Itu menentukan NS-nya. Ini sangat kita butuhkan kalau kita mau menghitung peluang. Nah, sekarang lihat yang istilah sebagai kejadian. Ada kejadian, kita sebut kejadian itu sebagai kejadian A. Apa itu kejadian A? Yaitu kejadian mata dadu genap ada di permukaan. Nah, ini kita sebut kejadian. Nah, kejadian ini menunjukkan atau mempersyaratkan angka tertentu, gitu kan? Angka tertentu apa? Dia minta yang genap. Ya, kejadiannya adalah yang genap. Sehingga kejadian ini memiliki titik sampel. Titik sampelnya apa? Titik sampelnya tidak semua sampel, tidak semua ruang sampel. Ternyata kan yang diminta genap aja. Mata dadu yang genap ada berapa? Kalau enggak 2, ada 4, satu lagi 6. Sehingga kejadian itu memiliki titik sampel 3 macam. Hingga NA-nya ruang banyaknya anggota kejadian, yaitu kita sebut sebagai NA itu ada 3, yaitu mata dadu 2, mata dadu 4, dan mata dadu 6. Karena tadi kejadian adalah mata dadu genap, ya kan? Oke, sehingga NA-nya ada 3. Oke ya, paham ya? Sehingga untuk menentukan peluang Anda harus tahu terlebih dahulu satu, ruang sampel ini harus ngerti. Ruang sampelnya apa saja? Anda harus bisa mengidentifikasi. Kemudian ada berapa? Banyaknya anggota ruang sampel tadi yang kita sebut sebagai NS. Kemudian, nah ini tentang kejadian khusus yang mempersyaratkan ada ketentuan kriteria tertentu. Misalkan mata dadu genap. Nah, ini adalah kejadian. Nah, dari kejadian itu mungkin anggotanya bisa lebih dari, mungkin hanya 1, mungkin lebih dari 1 mata sampel titik poinnya. Ya, titik sampelnya. Kebetulan kalau genap titik sampelnya ada 3. Ya, karena mata dadu ini ada mata dadu 2, ada mata dadu 4, dan mata dadu 6. Sehingga NA-nya ada 3. Oke, nah paham ya? Anda bisa memahami ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, kemudian kejadian, banyaknya anggota kejadian, ya, NA dan NS. Nah, NA dan NS ini kita gunakan untuk menentukan, menghitung berapa besar peluang sebuah kejadian. Nah, ini kita bahas sekarang. Yang namanya peluang suatu kejadian kita sebut sebagai PA, peluang kejadian A, itu adalah banyaknya titik sampel di kejadian A. Jadi NA itu banyaknya kejadian, banyaknya titik sampel di kejadian A. Ini
artinya banyaknya titik sampel pada kejadian kejadian A. Ya, kejadian A. Sedangkan NS tadi apa NS? NS itu adalah banyaknya kejadian banyaknya titik sampel yang mungkin terjadi ya. Jadi ini banyaknya titik sampel seluruh kejadian gitu. Seluruh kejadian. Jadi lebih banyak ruang sampel yang mungkin terjadi. Oke ya. Nah, tadi kita bahas kejadiannya apa tadi? Kejadiannya adalah, kita mundur sebentar kejadian tadi ya. Kejadiannya adalah kejadian A itu adalah kejadiannya adalah namanya mata dadu genap ada di permukaan. Nah, mata dadu genap itu ada 3. Sehingga NA-nya banyaknya titik sampel di kejadian dadu genap itu ada 3. Sehingga NA-nya ada 3. Nah, nih ya, sehingga NA-nya ada 3. Kemudian kalau NS kenapa ada 6? Iya, karena kalau sebuah dadu kita lempar, kemungkinan yang ada yang terjadi itu titik sampelnya ada 6. Sehingga peluang kejadian mata dadu genap ada di permukaan kalau kita lempar sekali itu banyaknya NA ini adalah 3. Kemudian banyaknya ruang sampel itu ada 6. Sehingga peluang kejadian muncul angka genap itu adalah setengah. Paham ya? Itu cara menghitung peluang. Sehingga kata kunci yang amat harus Anda pahamin ini. Anda harus tahu ya, ruang sampel, kemudian kejadian itu kita gunakan untuk menghitung peluang kejadian. Oke. Bisa dicermati terlebih dahulu ya. Oke. Dijiwai dulu, diresapin. Oke ya. Mungkin ini SMP kalau nggak salah kalian pernah belajar mungkin sekilas ya. Sekarang kita akan bahas ya. Oke, baik. Oke, kita coba Anda bisa hitung peluang kejadian yang lain, misalkan muncul mata dadu tertentu. Misalkan begini. Kalau ada kejadian B. Kejadian B itu adalah mata dadu kelipatan 3 misalkan ya, mata dadu kelipatan 3 yang di permukaan, ada di permukaan. Sehingga kejadian B ini kejadiannya titik sampelnya apa? Titik sampel kejadian B itu apa? Kelipatan 3 itu mata dadu kan 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 3, satu lagi ada 6 ya. Oke, jadi NB-nya ada berapa? Banyaknya titik sampel kejadian ada 2. Sehingga peluang kejadian B berapa? Peluang kejadian B-nya ya adalah NB itu sendiri dibagi NS. NS tahu ya kan mata dadunya 1 tadi NS-nya ya. Sehingga ini peluang kejadiannya adalah 2/6 atau 1/3. Oke, gampang ya. Gampang. Tinggal sekarang mau kejadian seperti apa. Sehingga kalian harus bisa mengidentifikasi kejadian itu memiliki titik sampel berapa. Ya. Nanti syarat kejadian itu macam-macam, tergantung yang mempersyaratkan ya. Oke, paham ya? Oke ya. Sampai dengan titik ini, sampai dengan poin ini, kalian sudah bisa menghitung peluang suatu kejadian. Oke ya. Oke, next kita lanjut. Nah, sekarang nilai peluang. Yang namanya peluang itu tidak akan pernah lebih dari 1. Anda sering menjadi berapa peluang? 100%. Nah, jadi peluang itu paling gede 100%. Jadi kalau ada orang yang ngomong katanya berapa peluangnya 150%, itu sebenarnya dia nggak belajar teori peluang ya. Peluang itu paling besar hanya 1. Dan paling kecil itu peluang itu adalah 0 atau 0%. Ya. Jadi peluang itu 0 sampai dengan 1.
Jadi kalau ada yang jawab berapa peluang 150%, ya itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu sesuatu yang pasti ya, yang berlebihan. Oke ya, kalau secara teori peluang itu hanya bergerak dari 0 sampai dengan 1 ya. Bisa dinyatakan dalam persen, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke ya. Oke. Nah, kalau peluangnya 0 itu berarti kan pasti nggak akan terjadi. Artinya kalau ada suatu kejadian peluangnya 0 itu berarti itu sebuah kemustahilan. Artinya disebut sebagai mustahilan, kenapa? Nggak akan terjadi gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi, Anda nggak bisa mengidentifikasi titik sampelnya apa gitu. Titik sampelnya apa gitu. Identifikasi aja nggak bisa, apalagi menghitung gitu ya. Contoh begini. Kalau mata dadu tadi ada 6 mata dadu, itu 1 sampai 6, 3, 4, 5, misalkan 6 mata dadunya ada 6. Tiba-tiba orang lain menanyakan berapa peluang muncul mata dadu 7. Jadi kejadiannya apa? Kejadiannya muncul mata dadu 7. Pertanyaan saya, ruang sampelnya ada nggak mata dadu 7? Nggak ada. Tapi ada yang menanyakan berapa peluang mata dadu 7? Ya nggak akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan terjadi itu peluangnya pasti 0. Ini yang kita sebut sebagai kemustahilan. Ya, pasti nggak akan terjadi. Kamu nanya peluangnya apa? 0. Nggak ada peluang gitu loh. Nggak ada peluang. Nggak ada peluang. Ya, tidak ada peluang. Artinya kejadian itu nggak akan bisa terjadi ya kamu. Oke, kemudian kalau peluangnya 1 atau 100%, ini kita sebut sebagai sebuah kepastian. Artinya pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ya. Contohnya, ini kebalikan dari tadi. Ada saya melempar mata dadu tadi, ada mata dadunya ada 6 ya. Kemudian ditanya berapa peluang muncul mata dadu kurang dari 7. Kurang dari 7 itu berapa? Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Apa ini artinya? Artinya adalah berapapun yang muncul pasti dia akan kurang dari 7 kan? Iya kan? Iya. Karena mata dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua kurang dari 7. Sehingga peluang muncul mata dadu kurang dari 7 itu pasti terjadi gitu loh. Pasti terjadi. Ya. Sebutlah ini misalkan C atau kejadiannya C, berarti NC-nya ada berapa? NC-nya ya seluruh kejadian pada ruang sampel. Karena apa? Karena kejadian di ruang sampel itu semua kurang dari 7, ya kan? Jadi NC-nya ada berapa? Ya 6 NC-nya, ya. NC-nya ada 6 ya. Sehingga peluang C-nya berapa? Peluang kejadian C-nya ya 6/6. Berapa? 1. Apa artinya? Pasti terjadi. Ya. Sehingga kalau peluang itu sama dengan 1 atau 100%, itu sebuah kepastian ya. Ya karena apapun yang dilakukan, kejadian itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Itu namanya kepastian ya. Oke, baik, nilai peluang. Jadi perhatikan baik-baik, kalau kamu menghitung peluang tiba-tiba nilai peluangnya lebih dari 1, ketemunya misalkan 3/2, udah itu pasti salah. Ya pasti salah. Kenapa salah? Ya pasti salah karena yang namanya peluang adalah kurang dari 1. Kalau 3/2 kan 1,5, ya kan? Tadi saya katakan nggak ada itu peluang 1,5, itu nggak ada, itu berlebihan. Ya, oke. Itu nilai peluang. Next, semoga bisa terkejar ya. Oke, baik. Slide selanjutnya. Ini istilah tentang kejadian. Ada kejadian yang namanya kejadian komplement ya. Komplement dari suatu kejadian. Ya, kita tahu bahwa peluang kejadian itu paling banter, kalau paling gede itu adalah 1. Ya, jadi kalau semua kejadian-kejadian itu dikumpulkan jadi 1, kalau dijumlahkan itu pasti 1. Gitu kan. Kejadian-kejadian yang terjadi kalau kita jumlahkan itu 1. Nah, kalau kita ada istilah komplement itu adalah, kalau kemarin kita bicara tentang logika, komplement itu negasi kejadian lawannya. Sehingga untuk menghitung kejadian lawannya itu kita menghitungnya bisa menggunakan ini. Ya, kejadian komplement atau kejadian negasinya atau komplemennya itu kita bisa hitung dengan 1 total kejadian utuh dikurangi kejadian atau peluang kejadian dari A itu sendiri. Ya, kita menghitung peluang kejadian yang bukan A gitu ya. Komplement, A komplement ini artinya yang bukan A.
sebagai contoh deh, contoh gampang-gampang. Misalkan ini ada contoh begini, contohnya. Berapa peluang muncul mata dadu bukan kelipatan 3? Bukan kelipatan 3. Ya, oke. Saya anggap A adalah kejadian mata dadu kelipatan 3 ya. Saya ambil misalkan sebuah kejadian A itu adalah muncul mata dadu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa aja? Kelipatan 3 itu ada 3, kemudian ada 6. Nah, sekarang ditanya berapa peluang kejadian komplemennya, kejadian mata dadu bukan kelipatan 3. Ya, jadi ini enggak usah kita hitung, tapi kita nanti akan menghitungnya dari sini. Ya, kita akan menghitungnya dari kelipatan 3 saja. Oke, jadi NA-nya berapa? Oke, NA-nya 2 ya. NS-nya tahu lah, NS-nya dari dadu tadi berapa? 6 ya, 6. Oke, 6. Sehingga peluang kejadian A berapa? 2/6 ya, 2/6. Sehingga berapa peluang kejadian yang komplemennya atau komplemennya dari kelipatan 3 adalah bukan kelipatan 3. Ya, kita menghitung peluang dari A komplemen. Kita menghitungnya begini, 1 dikurangi kejadian atau peluang kejadian dari A. Ya, 1 dikurangi kejadian dari A tadi berapa peluangnya? 2/6. 2/6 itu 1/3 ya. Oke, 1/3. Sehingga berapa ketemunya? 1 dikurangi 1/3? Oke, 2/3 ya. 2/3. Artinya adalah ini adalah peluang kejadian muncul mata dadu bukan kelipatan 3 ini. Ya, 2/3. Pak, boleh nggak saya tidak usah pakai rumus komplement tapi saya hitung langsung? Oh, boleh. Sehingga kamu boleh mengidentifikasi bukan kelipatan 3 itu diidentifikasi. Misalkan kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bukan gitu kan. Yang bukan yang mana? Yang bukan ini. Ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Sehingga ada 4. Ya udah boleh. Hingga 4/6. 4/6 itu berapa? 2/3. Boleh Pak begitu? Boleh. Artinya itu kamu cari langsung dengan mengidentifikasi, kamu cari titik sampel dari dadu bukan kelipatan 3 ya. Jadi langsung diidentifikasi. Ya, tapi Anda bisa mencari dengan menggunakan komplemennya ya. Oke, sampai dengan poin ini Anda sudah dapat menghitung peluang, kemudian Anda juga bisa dapat menghitung nilai komplemen suatu kejadian yang bukan tadi negasinya ya. Perhatikan nilai peluang dari suatu komplemen adalah 1 dikurangi dengan nilai peluang kejadian itu sendiri. Oke, sampai dengan saat ini moga-moga bisa dipahamin dan bisa dimengerti. Ini terakhir untuk bahasan ini. Nanti kita akan lanjutkan ke next video ya. Ini bahasan terakhir yaitu tentang frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan itu kalau dari tadi kan kita selalu melempar mata uang sekali, kemudian melempar mata dadunya sekali, kemudian ditanya berapa peluang muncul mata dadu genap, berapa muncul mata dadu bukan kelipatan 3 dan seterusnya. Kalau mata uang tadi ada berapa peluang gambar, berapa peluang angka. Hanya sekali lempar. Nah, sekarang kalau kejadian itu saya lakukan misalkan lebih dari sekali. Sebagai contoh begini. Sebuah mata dadu dilemparkan atau dilantunkan sebanyak 360 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu prima? Jadi sekarang pertanyaannya, kita punya kejadian B misalkan, apa itu? Mata dadu prima. Oke, kita identifikasi mata dadu prima berapa aja? 2. Oke ya, prima itu 2. Kemudian berapa? 3. 4 bukan ya, 5. Ada lagi? Enggak ada ya. Sehingga mata dadu prima itu ada 3. Sehingga NB-nya berapa? NB-nya ada 3. Ya. Nah, sekarang tapi dilemparnya ini kalau dilemparnya sekali. Tapi kalau dilemparnya 360 kali, maka hasil kali dari 360 banyaknya kali melempar dikalikan peluang B, inilah yang kita sebut sebagai frekuensi harapan. Sehingga kalau tadi ketemu peluangnya berapa? Peluang kejadiannya adalah PB.
Peluang kejadian B-nya adalah 3/6 ya, atau setengah. Oke, setengah. Sehingga kalau saya lempar 360 kali, ya saya tinggal mengalihkan aja. Itu yang kita sebut sebagai frekuensi harapan. Ya, frekuensi keharapan dari kejadian B adalah, ya saya kalikan aja, 360 kali berapa tadi peluangnya? Peluangnya setengah. Sehingga 360 kali setengah berapa? 180. Oke, jadi ini peluang suatu frekuensi harapan dari sebuah kejadian yang dilakukan berkali-kali. Ya, berapa kali kamu melakukannya? Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sebagai pertanyaan penutup materi ini untuk sesi yang pertama ini, tolong berapa peluang menjawab benar dari 20 soal pilihan ganda dengan opsi A, B, C, D, E. Oke, pertanyaannya berapa frekuensi harapan benar? Oke ya, saya tunggu jawabannya nanti di sesi grup WA. Oke, semoga bisa dipahamin. Kita nanti ketemu di sesi video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.